karena pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita siang hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati pikiran kita. Mari kita hanya fokus pada Tuhan. Katakan bersama-sama. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Katakan hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku rindukan nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadir-Mu Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan, dan kami Tuhan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan pujian penyembahan hanya bagi Engkau Tuhan. When the music fades, all is slip away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required.
one. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Sing it together. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kami datang, Tuhan, di hadapan takhta-Mu, Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, apabila kami selama ini, Tuhan, sering mendukakan hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Saat ini kami ingin hidup kami diubahkan, agar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan. Dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau untuk dibentuk, Tuhan, untuk selalu ingin memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, memiliki hati yang selalu menyembah Engkau, Tuhan. Untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it.
all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Satu Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup excellence. Excellence in every place. Dan ingat teman-teman, excellence isn't perfection, but it is my best. My best means always become a better person. Ingat, itu menjadi kunci. Bahwa gak harus perfect banget, tapi setiap hari kita semakin bertumbuh, belajar, selalu menjadi lebih baik, karena kita selalu kasih yang terbaik, yang lebih baik daripada sebelumnya. Because nobody who ever gives their best regretted it. And remember, never say that you're not good enough. Never say that you're not good enough, guys. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ingat teman-teman bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita, memampukan kita untuk melakukan yang terbaik, dan tetap mau dengar apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Let the Spirit lead you every time and everywhere. Sekarang siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Let's worship together. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam
terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, katakan bersama. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa wajahku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa wajahku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan akan memberikan kami satu bekal dalam kehidupan kami, supaya kami terus dimampukan untuk melakukan yang terbaik di segala aspek kehidupan kami. Tuhan, bukalah hati, bukalah pikiran kami, biarkanlah Roh Kudus terus menuntun kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, di dalam kehidupan kita selalu diajak untuk bisa jadi orang yang excellence, atau dalam bahasa kita sehari-hari kita diajak untuk jadi orang yang selalu bisa memberi yang terbaik di tengah kehidupan kita. Tapi sayangnya teman-teman, seringkali kita merasa bahwa diri kita tidak bisa memberi yang terbaik. Ketika ada satu tugas atau ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita bahkan berkaca dan sering berkata bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan baik. Untuk itu ada satu fenomena yang biasanya terjadi di dalam kehidupan setiap orang, yaitu tiap kita pasti pernah menggemari seseorang tertentu, atau bisa dikatakan kita ngefans sama seseorang. Kenapa? Karena dia adalah role model yang menurut kita layak untuk bisa kita jadikan panutan. Misalnya dia mungkin pandai bernyanyi, mungkin dia pandai acting, mungkin juga dia seorang pendeta yang khotbahnya bagus, sehingga kita terus-menerus mengikutinya. Apalagi ketika kita tahu bahwa sepanjang hidupnya dia juga melakukan segala sesuatu yang baik. Kita menganggap dia adalah orang yang sangat excellence di dalam hidupnya. Maka itu teman-teman, kita tidak hanya menjadi seorang fans, kita tidak hanya menjadi seorang penggemar, tetapi hari ini juga kita diajak untuk bisa melakukan yang terbaik di seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita sama-sama melihat Kolose pasal 3
Ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Teman-teman, di dalam hidup kita ada, saya merangkumnya, mengklasifikasikan kehidupan kita ini di dalam 4 tipe orang. Tipe yang pertama, kalau kita bicara soal memberi yang terbaik atau excellence, tipe yang pertama, tipe D saya sebutnya, ini kita merasa bahwa kita tidak excellence di bidang apapun. Ketika kita dikasih satu tugas, kita tidak mampu mengerjakannya. Ketika kita dikasih satu tugas, kita bekerja dengan luar biasa, tapi ketika orang lain melihat, kok kayaknya kerja kita kurang maksimal. Itu tipe yang D. Tipe yang C adalah tipe orang yang excellence di satu bidang. Kalau dia dikasih tugas untuk pelayanan, maka dia akan melakukannya dengan luar biasa. Tetapi jangan tanya gimana kinerjanya di kantor atau di perkuliahan. Bisa jadi nilainya jelek, bisa jadi di perkantoran dia sering dapat surat peringatan. Karena dia hanya excellence di satu bidang. Dan apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Tipe B, excellence di banyak bidang, tapi tidak excellence di satu bidang tertentu. Jadi ketika dia diberikan satu pekerjaan, dia diberikan satu tugas pelayanan, dia diberikan tanggung jawab di perkuliahan, dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Tetapi mungkin di satu bidang tertentu di dalam kehidupannya, di dalam pergaulan mungkin dia jadi orang yang egois, di dalam kisah cintanya, ini orang kerjanya bagus ya, ini orang kinerjanya di kuliah nilai-nilainya bagus ya, tapi kok nggak punya pacar. Mungkin dia tidak excellence di bidang percintaan. Dan adakah orang seperti itu? Jawabannya ada. Dan tipe A yang menjadi tujuan kita hari ini adalah excellence di semua bidang. Excellence di segala sesuatu, excellence di semua aspek kehidupan kita. Waktu itu teman-teman, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose untuk bisa menjadi orang yang excellence in every place. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17, silakan teman-teman baca lebih lengkap, mengajarkan kepada jemaat di Kolose sekaligus mengajarkan kepada kita semua sebagai pembacanya sekarang untuk betul-betul bisa hidup menjadi orang yang excellence in every place. Kenapa? Karena sebetulnya ada satu hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan menjadi beban. Seringkali teman-teman kalau kita bicara soal tanggung jawab menjadi sebuah beban yang rasanya berat sekali untuk kita jalani. Tapi mari kita lihat Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Teman-teman, ada satu kalimat yang menjadi kunci dalam bagian ini, yaitu carilah perkara yang di atas. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang mencari perkara yang di atas dan bukan yang di bumi? Seringkali teman-teman kita melihat tanggung jawab kita sebagai beban. Seringkali kita melihat ada satu hal yang harus serius kita lakukan sehingga sangat sulit sekali buat kita untuk menjalankannya. Tapi teman-teman, kita seringkali juga bertanya, kenapa kuliahku terlalu berat? Kenapa pekerjaanku tidak bisa seenak orang-orang lain? Kenapa pelayanan di gerejaku tidak menyenangkan? Dan teman-teman, jawabannya adalah ketika kita melihat perkara yang di atas, itu berarti kita melihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan sedang memberikan kepada kita satu paket kehidupan. Kita paham ya, satu paket. Kalau kita hanya diberi satu bidang kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang seperti tipe C tadi. Kita hanya akan bisa excellence di satu bidang, dan di bidang lain kita nggak akan pernah bisa memberi yang terbaik. Tapi ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, Dia memberikan lengkap satu paket. Untuk itu, pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan kita semua. Kenapa aku harus pelayanan di gereja? Kenapa aku harus bekerja dengan baik? Kenapa aku harus kuliah dengan baik? Kenapa aku harus menjadi seorang anak yang baik di tengah keluarga? Karena Tuhan memberikan kepada kita satu paket kehidupan.
Tuhan punya satu gambaran besar di dalam kehidupan kita. Gambaran yang merupakan rencananya di tengah kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti hidup di dalam rencananya Tuhan. Setiap permasalahan yang saat ini tengah kita hadapi, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah di perkuliahan, entah di dalam pelayanan kita, entah di pergaulan kita, Tuhan selalu ada dan Dia memberikan satu paket kehidupan itu. Dan ketika satu paket kehidupan ini ada pada kita sungguh-sungguh bisa melihat perkara yang di atas. Artinya kita betul-betul bisa melihat bahwa ada gambaran rencana Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Rancangan kehidupan itu sungguh-sungguh baik adanya, teman-teman. Rancangan itu betul-betul membuat kita bisa menjalankan tanggung jawab kita dengan menyenangkan. Menjalankan tanggung jawab kita dengan sukacita. Tapi sayangnya teman-teman, ada banyak hal di tengah kehidupan kita tadi yang membuat kita tidak lagi bisa menjalankannya dengan sukacita. Kita merasa seperti ada penghalang di antara kita dengan beberapa bidang di dalam kehidupan kita. Kalau bulan ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa selalu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pekerjaan atau perkuliahan kita, maka sebetulnya Roh Kudus juga selalu menuntun kita untuk bisa ada di seluruh aspek kehidupan kita. Maka itu teman-teman, kita harus melihat bahwa seringkali ada penghalang yang harus kita robohkan supaya kita bisa memberi yang terbaik di tempat-tempat di mana selama ini kita selalu tidak pernah bisa memberi yang terbaik. Kita selalu diajak oleh Tuhan, didorong oleh Roh Kudus untuk bisa menghadapi setiap penghalang itu, merobohkan setiap penghalang itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada kita di ayat yang ke-8 dan 9, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Teman-teman, seringkali ketika kita menghadapi satu rintangan, satu masalah di dalam kehidupan kita tidak bisa memberi yang terbaik. Lalu yang kita lakukan adalah kita marah-marah, kita mengeluh, kita geram, kita berusaha membalas orang yang melakukan kejahatan di tengah kehidupan kita. Kita melakukan segala siasat, mungkin kita pernah memfitnah orang, atau mungkin kita juga pernah saking kesalnya kita mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu kita ucapkan. Sehingga akhirnya kita kembali hidup seperti manusia yang lama. Manusia yang lama adalah manusia yang tidak pernah mampu menghadapi tanggung jawab hidupnya. Maka itu teman-teman, hari ini Rasul Paulus menekankan kepada kita lewat firman Tuhan. Hadapilah setiap penghalang itu. Lakukanlah yang terbaik. Jangan cepat marah, jangan cepat mengeluh terhadap kesulitan kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa satu paket kehidupan itu juga merupakan bentuk tuntunan dari Tuhan. Penghalang-penghalang itu harus kita robohkan. Maka itu lihatlah ke dalam diri kita dan perbaikilah diri kita. Melihat ke dalam diri kita berarti kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merespon suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, lihatlah dulu diri kita. Kita seringkali marah bukan karena kita sendiri. Kita seringkali marah karena apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita seringkali mengeluh karena apa yang mereka lakukan kepada kita. Kita seringkali geram, berbuat jahat karena apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Dan seringkali yang kita katakan adalah, kenapa orang ini berbuat seperti ini kepadaku? Kenapa di tengah keluargaku kakakku begitu jahat, begitu marah sama aku? Kenapa orang tuaku tidak menyayangi aku? Kenapa orang-orang di perkantoranku, di lingkungan kerjaku, mereka tidak menjadi orang-orang yang suportif? Kenapa di tengah pelayanan begitu banyak tugas yang menyulitkan dan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengapresiasi pelayanan? Dan yang kita katakan selalu tentang mereka, dan mereka. Tentang orang-orang yang ada di luar kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus melihat ayat ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, ada plot twist di dalam ayat ini. Yang tadinya menunjuk orang lain, Rasul Paulus mengajak untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Lihatlah ke dalam diri kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Bukan tentang apa yang mereka lakukan kepadaku, tetapi apa yang harusnya aku bisa lakukan di tengah kehidupanku. Dan ketika pola pikir kita berubah dengan menjadi apa yang akan aku lakukan, apa yang bisa aku lakukan, maka percayalah di situ selalu ada dorongan untuk kita bisa memberi yang terbaik. Kolose pasal 3 ayat 17 mengajak kita untuk bersama-sama melihat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kuncinya adalah lakukanlah segala sesuatu perkataan, speak, yang keluar dari dalam diri kita, atau perbuatan, action, tindakan yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Dan ketika kita mengatur pola pikir kita, kita akan melakukan semua hal untuk Tuhan di tengah keluarga kita, di tengah proses pendidikan kita, di tengah kuliah kita semester ini, di tengah kesibukan kita lainnya di kampus, kalau kita ikut dalam kepanitiaan-kepanitiaan, ketika kita juga terlibat aktif di dalam pelayanan gereja, bahkan ketika kita menyaksikan tayangan kebaktian, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Teman-teman, hari ini marilah kita mengambil waktu sebentar. Silakan tentukan satu hal di mana teman-teman selama ini tidak bisa memberi yang terbaik. Dalam hal apakah itu? Mungkin selama ini relasi dengan keluarga belum menjadi hal yang baik. Mungkin saja di dalam pekerjaan kita belum memberi yang terbaik. Di dalam pelayanan kita belum melakukan yang terbaik. Di tengah segala situasi kehidupan kita, kita seringkali bingung harus melakukan apa, waktu terus berjalan dan akhirnya kita membuang waktu begitu saja dan kita tidak melakukan yang terbaik. Teman-teman, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lagi-lagi Rasul Paulus menekankan kepada kita, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Karena dengan demikianlah kita bisa memberi yang terbaik. Bukan hanya soal spiritualitas, bukan hanya soal rohani, tetapi juga soal jasmani, yaitu soal kehidupan kita secara utuh. Kehidupan yang kita jalani tiap hari dari bangun pagi sampai tidur lagi. Semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu teman-teman, sebagai orang muda, saya yakin kita semua senang kalau kita melakukan yang membawa diri kita pada suasana yang menyenangkan, yang bisa fun. Maka itu teman-teman, kuncinya adalah supaya kita bisa memberi yang terbaik, lakukanlah semua untuk Tuhan dan carilah cara yang menyenangkan agar kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bisa memberi yang terbaik di tengah kehidupan kita. Sebagai anak muda, kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan, dan yang spesial adalah kita punya banyak tenaga untuk terus menggali diri, memperbaiki diri, melihat bagaimana satu paket kehidupan itu datang di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan utuh, full, lengkap semuanya untuk kita. Dan cara kita merespons kebaikan Tuhan adalah lakukanlah segala sesuatu di dalam hidupmu dengan bertanggung jawab. Lakukanlah semuanya dengan baik, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Karena dari situlah kita bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikanku satu paket kehidupan yang lengkap dan membuat hidupku semakin menyenangkan. Selamat berjuang untuk terus memberi yang terbaik. Jadilah orang-orang yang excellence in every place. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari sama-sama teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini ketika Tuhan terus memperkuat kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, ada celah-celah di dalam kehidupan kami ketika kami tidak mampu memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Tegurlah kami ya Tuhan dan sadarkanlah kami. Buatlah kami menjadi orang yang semakin hari semakin berhikmat sehingga kami menemukan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang menarik, cara-cara yang menyenangkan untuk kami menjalani kehidupan kami. Sehingga setiap tanggung jawab kami di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan tidak menjadi beban yang menyulitkan kami, tetapi kami sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan, dan kami memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan berdiri, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Teman-teman, mari kita bersama-sama, kita bersatu menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami belajar untuk memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami terus dan berikanlah kami terus kesempatan untuk menjadi orang-orang yang excellence in every place. Menjadi orang-orang yang selalu mampu memberi yang terbaik dimanapun kami berada. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap proses pendidikan yang saat ini tengah kami tempuh. Kami yang sedang menjalani perkuliahan, Engkau terus menyertai kami. Kami yang sedang mempersiapkan diri kami untuk menulis ujian akhir, skripsi, tesis. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Juga kami yang saat ini tengah bekerja, Tuhan terus menyertai kami dalam proses kami bekerja. Kami bisa memiliki ide-ide yang baik. Kami bisa terus bekerja dengan baik. Kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dan juga memuliakan nama Tuhan melalui setiap hal yang kami lakukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang saat ini terus rindu dan terus melayani Tuhan di tengah masa-masa seperti ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang baru yang bisa kami lakukan untuk setiap ide-ide, untuk setiap hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap pelayanan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk situasi dan kondisi dunia di tengah pandemi COVID-19. Engkau terus menyertai mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, yang terus berjuang untuk memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, saudara-saudari kami yang saat ini tengah sakit. Tuhan juga terus menyertai setiap keluarga yang mendampingi, supaya kami semua dapat merasakan kasih Tuhan, kekuatan, ketabahan yang Tuhan berikan hadir bagi kami semua. Dan Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami juga terus Engkau sertai ketika kami belajar untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan di rekening yang ada di bawah ini ataupun QR code. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kau pimpin juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah mereka berfokus untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ini tiba saatnya kita untuk belajar memberi yang terbaik, become excellence in every place, dan memiliki hati yang berfokus memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuberi yang terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan dan selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, terkenal bagimu. Dari dulu
hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. You